Saat ini saya ditemani oleh Pater Anton. Pasti yang sudah pernah menyaksikan episode sebelumnya sudah mengenal Kepala Sekolah SMP Seminari Matuloko. Dan Frater Yonci. Ini tamu baru di program Buka Box. Jadi selamat datang Pater Anton. Terima kasih dan Frater Yonci. Terima kasih Pater. Oke, di program kami Buka Box. Jadi di program ini kita membuka box. Boxnya Frater, juga masih ada box sisa dari Pater Anton. Frater Yonci menjalani praktek di seminari sudah berapa lama? 8 bulan. Dulu di seminari Labuan. Dulu SMA di Seminari Labuan Bajo dan SMA Santo Ignatius Loyola. Saya melamar ke Papua di seminari Francis Assisi, di paroki dan juga di Ambon. Oke, berarti tiga-tiganya luar Flores. Tiga-tiganya luar Flores, Pater. Tapi Tuhan menentukan di dalam perut Flores. Di tengah-tengah pulau Flores, Seminari Matuloko. Seminari Matuloko. Betah di seminari. Awalnya memang tadi Pater. Tertawa. Awalnya memang saya tidak punya bayangan untuk Seminari Matuloko. Dalam bayangan saya pasti ke Papua. Okay. Dan saya kan dari Manggarai, tidak mungkin kembali lagi ke Flores, apalagi dekat Manggarai. Okay. Ya. Waktu itu kurang lebih 1 minggu sebelum pengumuman tempat hop, saya sudah tahu tempatnya. Dan saya tahu karena Pater sudah bocor halus. Bocor halus. Kalau di Kompas ada bocor halus, maka Tempo. pembagian tempat hop di Tempo ada bocor halus. Yeah. Pembagian tempat itu ada bocor halusnya. Oke. Buka box halus. Buka box halus. Tapi tempatnya belum tahu. Oke. Tempatnya belum tahu, tapi Pater bilang begini, kau lamar di mana tempat hop? Saya bilang saya lamar di luar Flores, di Papua dan di Ambon. Lalu lamarnya itu di lembaga atau di paroki? Saya bilang di lembaga, Pater. Oh, selamat ya. Nanti di dekat Manggarai di lembaga. Saya langsung tahu ini pasti di Seminari Matuloko. Karena lembaga yang dekat dengan Manggarai itu pasti Seminari Matuloko. Tapi ada Kisol kan? Di Kisol tidak mungkin. Karena di Kisol, anak tanah. Tidak mungkin mesti kembali ke sana. Oke. Dan dari situ saya mulai tahu pasti di Seminari Matuloko. Dan ternyata benar. Seminari. Saya di Seminari Matuloko. Awalnya memang rasa berat. Saya pikir, di seminari ini tidak gampang. Kesana bertemu dengan Pater Anton, dengan Romo Nani, Romo Beni, Romo Alex, Romo Arman, Romo Dino dan para imam yang lain. Saya menikmati situasi yang sangat indah. Oke. Tangani tugas apa di seminari? Sejauh ini kami para frater, tapi khusus saya diberi kesempatan untuk mengajar di SMP. Bahasa Latin? Mengajar agama Katolik. Mata pelajaran agama Katolik. Di SMP saja? Di SMP. SMA? Di SMA tidak. Oke, berarti frater lebih fokus pada pembinaan adik-adik SMP. Ya. Selain mengajar, saya juga diberi kesempatan untuk mendampingi siswa kelas 8 di asrama. Kelas 8 berarti kelas 3 ya? SMP? Kelas 2. Kelas 2 SMP. Saya mendampingi siswa kelas 8, kelas 2 SMP. Itu untuk asrama? Di asrama. Penanganan lebih khusus pada asrama, pendampingannya apa? Biasanya kami menjaga asrama, biasanya ketika pembagian kerja, para frater damping mereka, ketika mereka, pokoknya yang berkaitan dengan kehidupan asrama. Oke. Tidak ada kesulitan frater beradaptasi dengan aturannya itu karena pindah kasur tuh? Ledlero kurang lebih sama dengan seminari. Ya, Pater. Oke. Cuaca sangat baik. Doa pagi tidak terlalu pagi. Ya. Doa pagi ya sama di seminari tinggi. Kurang lebih Pater selama berapa bulan ini saya merasakan kehidupan di seminari. Pikiran saya berubah. Bagi saya Seminari Matuloko itu adalah tempat yang sangat baik untuk berkembang. Bagi seorang frater top. Iklimnya sangat baik di sana. Apa itu iklimnya? Baik yang lingkungannya maupun di dalam komunitasnya. Relasi antara para frater dengan siswa, para frater dengan para imam, dengan guru-guru karyawan sangat baik. Dan bagi saya sangat menyenangkan di sana. Ada tantangan tidak selama kurang lebih 8 bulan? Ya, selama kurang lebih 8 bulan di sana, Pater, bagi saya tantangan dari luarnya sejauh ini tidak ada. Yakin? Ya,
sejauh ini belum ada karena Tidak, ini di sini kita buka box. Benar, dalam box ini tidak ada tantangan. Tantangan dari luarnya memang belum terlalu besar. Apa itu? Belum ada. Misalnya tantangan bahwa kami harus menghadapi situasi dengan latar belakang siswa. Yang dari Siswa ini berbagai kan daerah. Muncul dari berbagai latar belakang. Karakter. Keluarga, daerah. Jadi ketika mereka masuk di seminari, kami harus bertanggung jawab untuk mendampingi mereka. Apa yang paling berat dari karakter seorang seminaris yang menurut Frater mengganggu saya ini? Panggilannya agak guncang. Apa itu? Karakter mereka yang... Kalau berhubungan dengan karakter siswa, saya kira tidak sampai mengganggu panggilan kami. Oke. Tantangannya itu tentang bagaimana kami bisa mendampingi mereka yang karakternya berbeda. Ada yang tenang, sopan, ada juga anak-anak yang datang dengan begitu, kadang-kadang ada nakal juga. Bagaimana kami bisa mendampingi mereka ini? Oke. Tentu kan kenakalan anak seminari beda dengan kenakalan anak-anak SMP 2 negeri misalnya. Atau SMP Supra. Beda itu karena ini anak asrama. Kenakalan paling ekstrim untuk seorang anak SMP di asrama apa kira-kira? Kenakalannya memang tidak terlalu ekstrim, tapi misalnya apa? Bangun pagi terlambat, lalu kadang-kadang masa bodoh dengan aturan. Bagaimana kami menggiring mereka atau mendampingi mereka supaya bisa mengikut aturan seminar dengan baik. Oke. Khususnya bangun pagi ya? Khususnya bangun pagi, lalu istirahat siang, jam kerja, jam belajar. Pengaruh dingin mungkin? Ya mungkin itu juga Patir. Iya. Lingkungan tadi karena ada yang dari Ende ke Mataloko, dari Ende yang panas ke daerah Mataloko yang sangat dingin. Pasti bangun paginya setengah mati. Ya. Saya dengar Pater juga sangat mengusahakan pelayanan internet yang baik di seminari. Oh ya, itu konsentrasi, salah satu konsentrasi utama. Oke. Sebelum kita masuk ke situ, ini juga jadi salah satu cabang yang dikompetisikan. Misalnya di dalam itu orang bisa dapat banyak permainan online dan semuanya. Oh ya. Di Pesta Family tidak ada. Kami belum masuk sampai di situ. Okay. Ya, ini baik. Ini informasi yang sangat menarik. Kalau gitu, Pater, ya. Fasilitas internet yang Pater usahakan itu lebih banyak pemanfaatannya pada pengembangan akademik. Ya, pengembangan akademik, mandiri, juga secara kelompok. Kelompok misalnya, kelompok membaca, kelompok diskusi, lalu di dalam kelas para guru, masing-masing guru, termasuk Frater, menggunakan internet untuk pembelajaran. Jadi itu secara umum. Oke. Lalu secara pribadi guru masuk ke dalam internet dan browsing, mencari informasi tentang materi pembelajaran, juga pengembangan diri, misalnya mengedit video, termasuk Frater sendiri. Ada satu guru yang saya selalu ikuti, dia punya akun Facebook, mungkin sudah FYP juga sesangka. Guru SMP, sering buat konten dengan anaknya di rumah. Terus anaknya nama Ano mungkin. Siapa anak tadi bilang ini Rodu? Siapa? Ya. Kau lihat baik-baik. Kau mama ini nih, kau lihat kau mama nih. Kamu juga Rodu. Sudah 10 tahun baru panjang belum sampai ganti. Kau lihat siapa anak ini nih? Kau lihat ini nih. Kau lihat baik-baik ini. Kau lihat siapa anak rambut baik-baik ini. Dia Rodu. Coba goyang tidak? Kau goyang. Lihat. Kau sudah lihat? Beda. Coba mama goyang. Kau goyang tuh? Tidak bisa goyang. Jadi kau cantik. Kau mama juga cantik. Jadi jangan anggap Rodu sesama Rodu itu jelek. Rodu itu cantik alami. Dengar? Kau cantik toh? Makan. Kau? Oh baik. Ya, dan lucu sekali kontennya. Entah itu saya pastikan itu guru seminari, tidak untuk apa-apa, tapi saya mengapresiasi karena dia kelihatan betul menjadi konten kreator. Ya. Cukup intens. Sejauh saya tahu itu Ibu Ermin di Mungkin. SMP.
Mungkin. Ibu Ovin, Ibu Beatrix, Ibu Yovita. Ibu Yovita. Mungkin saya tidak persis ingat nama. Kalau di SMA itu Ibu Temi di SMA. Ibu Temi, ya. Saya pikir dia di SMP karena saya lihat ada beberapa kali kontennya itu dibuat di ruangan kelas. Dia menunjukkan aktivitas belajar anak-anak. Setelah itu juga aktivitas mengajar, juga aktivitas mereka di rumah bersama anaknya. Jadi sebelum saya lanjut bicara melalui layar ini, saya mengapresiasi ibu ini yang juga adalah guru seminari. Saya tidak tahu persis namanya, tapi yang saya ingat di kontennya itu ada seringkali didampingi oleh anaknya yang lucu itu nama Ano. Jadi kalau ibu menyaksikan ini, kami dari Box Cafe seringkali mengikuti secara diam-diam konten ibu dan kami cukup concern dengan konten-konten. Jadi melihat yang kreatif seperti itu, ya tentu apresiasi Pater. Selain sebagai kepala sekolah, ada tugas tambahan. Kayak Frater tadi mengajar juga ada di asrama. Pater, apa ada tambahan lain di seminari? Ya, tugas tambahan sejak saya menduduki posisi ini yaitu mencari dana. Ya, mencari dana dari teman-teman yang saya kenal dan lewat teman yang saya kenal baik, mereka memperkenalkan temannya. Oh, itu jadi banyak sekali. Ya. Jadi kayak apa ya, dia bercabang terus. Gitu. Bercabang. Ya. Dan saya itu berhutang budi besar sekali kepada banyak teman yang saya belum ketemu secara langsung, cuma lewat WA, lewat telepon itu. Dan selama ini mereka sudah menyumbang lebih dari 200 juta. Pater bisa sampaikan lewat layar ini, box itu bisa dibuka kalau seandainya lama tertutup untuk belum kesampaian mengucapkan terima kasih dan apresiasi. Silakan Pater. Saya bisa membuka ini nama-nama, membacakan nama-nama. Bisa ke layar sehingga mereka merasa tersapa. Tapi ini terlalu kecil ya tulisannya. Oke, sejauh ingat. Sejauh saya lihat di sini, boleh saya baca ya. Oke. Tapi dalam cerita dulu. Oke. Saya pertama meminta bantuan ketika mau memasang CCTV. Sesudah ada satu peristiwa besar sekali terjadi di SMP dan saya berjuang untuk meredahkan atau membendung peristiwa itu dengan cara memasang CCTV sehingga kenyamanan anak-anak dan kenyamanan para guru terjamin. Oke. Nah, lalu pertama sekali saya kontak teman saya, Pater Goris Sasar Harapan yang saat itu bekerja di Jakarta di paroki Pademangan. Saya minta dia mungkin ada temannya, umatnya di Jakarta yang bisa bantu dan dia dapat Pak Alex namanya. Terus Pak Alex itulah orang pertama yang telepon saya kaget. Dia perkenalkan dirinya, lalu katakan ini dia diminta bantuan, diinformasikan Pater Goris bahwa saya butuh bantuan dan saya benarkan memang saya sangat butuh bantuan. Dan dia tanya apa itu, saya bilang saya butuh dana yang cukup besar untuk memasang CCTV. Lalu dia bilang beres Romo. Dan dia mengontak banyak sekali temannya di Jakarta. Lalu teman-teman itu yang membantu. Sejumlah di atas 30 juta waktu itu. Lalu kemudian saya ikuti pertemuan para rektor di Maumere di Civil Club 2 tahun lalu. Dan saya dapat kontak angin baik dari Romo, sekretaris seminari, dan beliau menjamin bahwa KWI akan membantu. Dan saat itu lewat Pak Paul Sutopo mereka membantu 70 juta dan semuanya tercover saat itu. Lalu saya bisa beli alat-alat lewat Pak Alex tadi. Jadi Pak Alex, saya kirim uang ke beliau semuanya. Lalu beliau belanja di Jakarta. Lama kemudian
dipasang lama karena proses pengiriman dari Jakarta ke Mataloka cukup alot. Kemudian yang memasang itu gratis, orang dari salah satu siswa di seminari, orang dari K24 Bajawa. Karena itu saya memang berutang budi sama keluarga ini. Mereka pasang seluruh wilayah SMP dan sekolah dan asrama. Kalau di wilayah asrama semua peralatan itu K24 yang membantu. Lalu berikutnya saya mau membantu para guru untuk lebih kreatif. Mereka lebih kreatif dalam hal membantu anak untuk menulis ide-idenya lewat majalah dinding. Saya memasang itu setiap kelas papan majalah dinding, juga di depan kelas papan pengumuman. Waktu itu dananya saya dapat dari salah satu teman saya di Jakarta yang teman lama, namanya Ibu Jenny Lee. Beliau bersama teman yang lain, Ibu Elizabeth, membantu. Dana yang lainnya saya dapat dari hasil jual buku Erlangga kepada para siswa. Jadi saya meminta kerjasama para siswa dengan orang tuanya. Mereka kontak orang tuanya, kami butuh buku ini, dan orang tua mentransfer uang ke rekening seminari, dan hasil dari penjualan itu 40-an juta, 41 lebih juta. Lalu uang tambahan yang lain dari teman-teman, Ibu Jenny, Ibu Elizabeth, dan ada beberapa teman lain yang SVD dari Amerika. Terkumpul semuanya sekitar 50-an juta. Nah, itu saya bisa membayar tukang mebel. Lalu berikutnya itu loudspeaker. Dengan loudspeaker itu untuk sambung ke Bluetooth ke laptop para guru. Waktu itu saya dapat dana dari sisa belanja di sekolah. Ada uang-uang yang terkumpul di sekolah dan kami belanja, dan sisanya itu dipakai untuk beli itu loudspeaker tambahan dari uang bos. Ya, uang bos lebih dulu membeli, tapi juga beli tambahan beberapa buah lagi yang tidak dibeli oleh dipakai uang bos tadi. Kemudian saya berpikir untuk menjamin kenyamanan para guru ketika mendownload materi pembelajaran, maka dipasang upgrade internet dari IndiHome ke IndiBiz. Nah, ini jumlahnya besar sekali. Maka saya kontak teman-teman yang lain yang belum saya kenal sebelumnya, tapi lewat teman-teman saya yang punya teman seperti Amerika Serikat juga, dari keluarga di Amerika Serikat yang bisa mengcover 50-an juta. Lalu berikutnya kebutuhan para guru. Saya punya keprihatinan besar terhadap mereka yang pagi-pagi datang terlambat karena harus mencari air. Karena itu saya minta bantuan dari keluarga di Jakarta, namanya Pak Hengki. Dia memberi 5 juta dan saat ini masih ada uangnya, belum dipakai karena masih panjang urusan dengan pemerintah. Karena itu kita ambil air dari sumbernya di Mataloka. Lalu yang berikutnya, saya juga karena kebetulan kerja sore hari sampai pagi itu di asrama. Jadi saya tinggal bersama para siswa SMA. Maka saya membantu wilayah SMA pengadaan internet. Dan kebetulan sekali menjelang 100 tahun seminar ini saya duduk di bagian Sarpras, sarana dan prasarana. Maka saya ketika mendengar informasi dari Jakarta bahwa ada satu keluarga yang siap membantu,
Maka saya alihkan bantuan itu ke SMA. Beliau membantu 57 juta lebih. Dan itu sudah terpasang internetnya. Lalu yang berikutnya beli majalah Warta Flobamura. Warta Flobamura ini sebetulnya saya pesan 400 buah, dimaksudkan untuk menjual pada saat basar itu. Ternyata hanya beberapa yang terjual. Maka saya mencari jalan supaya saya yang beli ini untuk siswa, dan itu uangnya diambil dari hasil jualan kopi di Jakarta, 100 bungkus waktu itu. Lalu tambahan majalah, tambahan kopi yang dijual di Mataloko, dan sudah terbayar semuanya 12.500.000. Jadi majalah itu sudah dipakai para siswa untuk literasi, membaca waktu literasi setiap hari Sabtu. Nah itu dia. Karena juga berpikir untuk mengadakan bahan-bahan seperti ini untuk podcast di seminari, maka saya mendapat bantuan dari Pak Ferdin Setu. Oh ya. Ya, itu mantan SVD ya saya kira. Iya, mantan SVD, alumnus atau alumni seminari Mataloko. Iya. Itu beliau membantu 10 juta dan sudah dipakai untuk beli 2 HP ya? Yang para frater di SMP yang pakai frater 2 HP sekarang kami pakai. Frater Tian dan frater Rupert. Ya. Kalau internet di SMA itu saya dapat bantuan dari Pak Marvin. Nah, ini ceritanya asik. Menjelang akhir tahun, saya mendapat informasi dari salah satu sahabat saya di sana, namanya Ibu Nadine. Nah, Ibu Nadine ini kebetulan ketemu di Washington DC tahun 2019. Lalu kami tetap kontakkan. Menjelang akhir Desember itu dia telepon saya, Pater, saya dapat informasi dari kakak saya, dari adik saya. Adik itu namanya Ibu Rurit. Bahwa Pater butuh internet, pemasang internet di SMP. Saya bilang sudah terpasang. Kalau berita itu dulu sudah lama saudaramu Rurit tahu. Tapi sekarang terima kasih kalau Nadine mau membantu. Nah, rencananya Pak Marvin ini bantu berikan Starlink. Tapi saya bilang kalau Starlink di Mataloko tidak bisa. Sudah diuji coba beberapa kali, tidak bisa karena selalu turun kabut dan sering hujan. Lalu Pak Marvin tanya, kalau gitu apa yang saya mau bisa bantu? Saya bilang sebaiknya pakai internet, pemasangan internet yang IndiBiz. Kita siap ganti dari IndiHome ke IndiBiz untuk wilayah SMA. Nah, itu saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Pak Marvin dan keluarga besar Pak Marvin yang sudah sangat membantu. Nah, ini jadi cerita tentang bantuan. Saya rasa bahwa ini Tuhan punya tangan, turut campur tangan dalam usaha-usaha dan mimpi-mimpi saya bersama keluarga besar Seminari Mataloko. Karena itu di kesempatan ini saya berterima kasih banyak kepada teman-teman, Pak Marvin, Ibu Jenny dan semua yang sudah membantu, keluarga-keluarga di Amerika Serikat juga di California turut membantu saya untuk memperlancar pembelanjaan bahan-bahan yang saya sudah belanjakan selama ini. Ya itu dia. Jadi teman-teman, apa yang disampaikan oleh Pater Anton ini tidak dengan maksud glorifikasi diri, tetapi saya sangka poinnya itu mau mengatakan kepada kita semua, termasuk kami yang berada bersama Pater di program ini, termotivasi dan penuh optimisme ke depan bahwa tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan. Tadi dengan jumlah yang sekian untuk orang yang pesimis tentu putus asa. Ya kan Pater? Tapi optimisme Pater itu meyakinkan bahwa
selalu ada jalan. Selalu ada Ya. jalan Dan selalu ada orang baik. Ya, selalu saja ada orang baik, dan ada banyak sekali orang baik yang masih belum dijangkau oleh Seminari Mataloko. Ya, dan entah mereka di derajat yang di mana ya di muka bumi ini. Kita tidak tahu, Tuhan itu sendiri Tuhan yang yang tahu. akan menuntun. Ya. Jadi Pater, sebelum kita menutup, saya senang sekali mendengar cerita seperti ini. Sekali lagi itu menegaskan tentang sikap optimis dari setiap orang yang mendengar cerita ini, bahwa walaupun Pater mengalami banyak kendala khususnya finansial, tetapi berpikir untuk kepentingan bersama di seminari, khususnya para seminaris, bagaimana mereka bisa mendapat fasilitas akademik yang lebih baik. Jalan itu terbuka dan ada di mana-mana, Pater. Jadi makanya tadi Frater ini bagus untuk Frater sebagai SVD junior mendengar SVD senior. Kalau kami SVD middle di antara bertiga. Pater Anton senior, kami middle, Frater junior. Jadi saya juga Frater tentu mendapat banyak inspirasi dari cerita Pater. Jadi sebelum kami menutup, jadi teman-teman sekali lagi di episode ini apa yang mau dibuka pengalaman Pater Anton dengan berbagai kesulitan, tapi ada banyak hal yang terjadi dan itu memudahkan Pater, dan itu boxnya, ya kan Pater. Jadi sebelum kami menutup obrolan ini, Frater mungkin 1-2 closing statement untuk teman-teman di program Buka Box. Terima kasih Pater. Setelah mendengar sharing dari Pater Anton senior kita, tadi saya berpikir bahwa Pater Anton ini sungguh-sungguh seorang misionaris. Oke. Jadi Pater Anton tidak hanya berkarya dalam melayani umat, dalam bidang liturgi, tapi juga dalam hal lain. Di seminari saya melihat bahwa Pater Anton ini sungguh-sungguh mengabdikan diri. Saya lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekolah juga di asrama banyak hal yang dibuat oleh Pater Anton. Yang pertama itu soal dirinya sebagai SVD. Jadi saya melihat bahwa masyarakat SVD sangat nampak dalam diri dia, sangat menghidupkan masyarakat SVD. Yang pertama itu tentang komunikasi. Di Seminari Mataloko banyak hal yang dibuat di sana. Terutama apa yang dibuat oleh Pater dalam membangun relasi dengan orang-orang di luar. Saya melihat bahwa penting juga bagi kita untuk menyapa orang lain melalui media sosial maupun melalui banyak hal yang kita buat. Melalui komunikasi, menyapa orang lain, tentu ada hal nanti yang akan datang kepada kita. Misalnya soal orang-orang baik yang di Jakarta, yang di luar negeri. Tentu ini muncul karena adanya komunikasi. Itu yang dalam diri Pater sendiri. Lalu bagaimana Pater menerapkan matrakas komunikasi itu di seminari. Di Seminari Mataloko sejauh ini punya banyak fasilitas yang berhubungan dengan komunikasi. Misalnya teknologi. Tadi Pater kan sudah sampaikan banyak hal tuh. Misalnya CCTV, ada internet. Jadi kami sebagai Frater Top, saya, teman saya 2 orang yang dari Kepusin dan dari WFM yang di SMP, kami sungguh sangat merasakan itu. Bahwa Pater yang pertama, Pater menyediakan CCTV di seluruh kompleks seminari. Jadi CCTV ini digunakan di seminari bukan untuk mengontrol orang, tapi untuk keamanan. Keamanan. Lalu CCTV itu digunakan bukan hanya untuk keamanan, tapi juga untuk semuanya mengarah kepada pendidikan. Bagaimana siswa menggunakan CCTV untuk meningkatkan kemampuan akademis, juga untuk mengembangkan kemampuan karakternya melalui CCTV. Contoh konkretnya begini. Misalnya di dalam kelas itu kan ada CCTV, di setiap ruang kelas ada CCTV. Nah, biasanya di seminari Pater, pasti dari dulu Pater setiap siswa kan ada meja sendiri, ada meja sendiri, ada bukunya. Kadang-kadang ketika kita punya teman dekat,
kita mengambil buku teman di samping kita tanpa memberitahu begitu. Nah nanti ketika teman datang pasti dia cari di mana buku saya. Nah ketika orang cari, orang akan lihat di CCTV, oh ternyata orang ini ambil. Nah dengan adanya CCTV itu kan mendidik orang untuk ini. Saya mengambil buku di meja ini, saya harus beritahu kepada pemiliknya bahwa saya mengambil ini. Itu kan tujuannya untuk mengembangkan karakter bagaimana siswa untuk jujur. Nah, selain CCTV itu penyediaan internet. Nah, di seminari saya kira kalau saya lihat sejauh ini Seminari Matoloko adalah salah satu seminari yang punya internet yang ya sangat lumayan, sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan banyak jaringan internet yang dipasang di sekitar kompleks seminari. Jadi internet ini selain digunakan oleh guru-guru, oleh sekolah, juga digunakan oleh siswa juga. Kalau sekolah lain mungkin bisa bawa HP, tapi seminari sampai hari ini tidak diizinkan untuk membawa HP. Tetapi siswa seminari diizinkan untuk membawa laptop. Tapi laptop ini tidak digunakan di sembarang tempat. Laptop yang dibawakan oleh siswa itu disimpan di English room. Dan siswa bisa menggunakan laptop itu ketika sore hari. Dan laptop tidak digunakan untuk nonton YouTube, untuk buka WA, Instagram, Facebook, tidak. Tapi siswa menggunakan laptop untuk membaca teks bahasa Inggris. Itu Romanani yang kelola ini. Biasanya Romanani itu menyediakan ribuan buku bahasa Inggris, buku PDF. Dan itu diberikan kepada siswa. Dan setiap sore siswa selain ke perpustakaan, siswa juga ke English room untuk baca teks bahasa Inggris melalui laptop yang mereka bawa ke seminari. Nah, disinilah pemanfaatan internet yang lain. Nah, selain itu, internet juga digunakan oleh para pembina, para frater untuk pengembangan media sosial. Sampai hari ini, seminari sudah punya akun media sosial. Saat ini Pater, seminari sudah punya website sendiri dan itu dikelola oleh dua imam yang punya kapasitas dalam bidang IT, Romo Arman dan Romo Isto. Jadi mereka yang mengelola website. Lalu selain website ada juga Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube. Nah kami para frater diberi kesempatan oleh Pater juga oleh para imam yang tadi mengelola IT. Jadi kami diberi kesempatan untuk mengelola media sosialnya seminari. TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube. Jadi kami menggunakan media sosial ini bukan untuk memamerkan bagaimana hal yang dibuat oleh seminari, tidak. Tapi kami menggunakan TikTok atau media sosial ini dengan tujuan supaya mempromosikan seminari. Bahwa banyak hal baik yang dibuat di dalam seminari yang tidak pernah diposting keluar. Yang tidak pernah dikenal oleh orang lain. Mungkin orang lain hanya mengenal hal-hal buruk yang dari seminari. Tetapi dengan adanya media sosial, semua hal baik yang dari seminari itu bisa diekspos keluar. Bisa dikenal oleh orang-orang luar. Oleh orang tua maupun oleh orang-orang baik di Jakarta, di Amerika yang selalu memberikan dukungan untuk seminari. Nah, ketika para frater kami setiap hari memposting video-video yang berhubungan kegiatan siswa, para guru, dan banyak kegiatan di seminari. Nah, setiap hari kami posting, upload ke TikTok, ke YouTube, ke Facebook. Nah, banyak reaksi yang muncul di media tentang apa yang kami tampilkan di media. Nah, dan inilah yang mendorong orang luar bahwa ternyata seminar itu buat banyak hal di dalam. Seminar tidak ketinggalan dengan teknologi, tapi seminar itu selalu. Oke. Jadi Pater, ini satu penegasan dari frater tentang akibat lanjut dari apa yang Pater perjuangkan. Dan frater sendiri bercerita apa yang terjadi dan kegunaan manfaat yang mereka sudah rasakan. Jadi saya sangka donatur akan berterima kasih melihat ini dan menyaksikan ini, bahwa sesuai dengan pemanfaatan apa yang diminta. Jadi Frater Yonci, terima kasih banyak untuk waktunya. Pater, saya lupa ya Pater. Okay. Nah, selain media sosial, biasanya seminari juga setiap tahun itu mengadakan kegiatan pelatihan Kompas. Pelatihan Kompas. Tadi kegiatan ini dibuat dengan tujuan supaya mengembangkan kemampuan siswa
dalam bidang literasi, menulis. Biasanya setiap semester itu Romonani, Pater, juga para imam selalu membuat program untuk mengadakan kegiatan pelatihan menulis Kompas. Nah, dampak dari kegiatan ini adalah bahwa siswa bisa menulis banyak hal, cerpen, puisi, opini, berita, dan tulisan siswa itu sejauh ini sudah dipublikasikan di beberapa media, baik media cetak maupun media elektronik. Di Pos Kupang sudah ada, apalagi di Warta Velumura sudah banyak tulisan siswa. Selain majalah itu ada juga majalah K Seminari. Mungkin zaman Pater dulu ada nama lain majalahnya. Kami majalah Florete. Ya. Jadi Frater, terima kasih banyak. Kelihatan kita masih banyak box yang mau dibuka. Dan kita tiba pada waktunya untuk menutup program ini. Jadi Pater Anton, sekali lagi terima kasih banyak untuk kesediaan membagikan sedikit dari beberapa box itu. Tentu masih banyak box yang mau dibuka di episode berikut bersama Frater. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kesediaan Pater dan kesediaan Frater mengisi program kami. Dan teman-teman, tadi obrolan saya bersama Pater Anton, Kepala Sekolah SMP Seminari, dan Frater Yonci, seorang frater yang sedang menjalani praktek juga di Seminari Mateloko. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kesediaan teman-teman menyaksikan obrolan saya bersama Pater Anton dan Frater Yonci. Box keduanya dibuka. Dan saya Pater Yohan dari Studio Box Cafe, Komisi Komunikasi SDN mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.